kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Marhaban ya syahrul Ramadan, selamat menunaikan puasa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Insan Mesra. Kembali lagi bersama kami, Iya. saya Suharsi, Bang Ude, Bang DJ dan Sikri dalam dialog sore Ramadan hari ini. Alhamdulillah hari ini sudah hari ke-28 ya Ustaz. Iya. Sebentar malam Masuk ke malam 29 sebentar ya. Ramadan sudah hampir meninggalkan kita. Insan Mesra. Baik Insan Mesra, siaran ini bisa Anda akses melalui Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Atau bisa berinteraksi langsung bersama kami melalui telepon 0853 9535 0907. Baik Insan Mesra, Ustadz, untuk memulai dialog sore hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sikri. Silakan Sikri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أرحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul aliyil azim. Masya Allah, suaranya Sikri. Baik, terima kasih Sikri. Ya. Insan Mesra. Macika kendaraannya. Si Cibici. Iya. Oke. Insan Mesra, baik Ustaz, silahkan memulai dialog hari ini. Apa temanya ini hari? Temanya Taubat hari ini, dan kematian. Wah, Oh, parah. tobat dan kematian. Oke, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, ini sama mesra di mana saja berada. Insyaallah semoga di akhir-akhir Ramadan Allah masih melimpahkan rahmat, hidayah, inayah dan taufik serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan mulai awal Ramadan sampai detik-detik terakhir Allah memberikan ampunan yang begitu besar kepada kita semua sehingga kita memasuki nanti pada Idul Fitri kita akan mampu berucap dan berkata minal aidin wal faizin. Kita seperti bayi yang baru dilahirkan, seperti dilahirkan ketika oleh ibunya. Nah, insya Allah terkait dengan sebentar malam ke-29 28 puasa tuntas kita akan laksanakan.
Maka siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala 1000 kali ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala. Jadi insan mesra bahwa beribadah sebentar malam di detik-detik terakhir akhir Ramadan, maka pahalanya sebagaimana yang selalu kita sampaikan, makin akhir Ramadan itu makin tinggi nilai pahalanya. Termasuk pada malam ini, insya Allah itu kita akan mendapatkan pahala 1000 kali ibadah haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu kali saja itu sudah luar biasa, apalagi kalau mendapatkan namanya haji mabrur. Iya. Haji mabrur itu salah satu fadilahnya, salah satu keluar biasaannya, diterima hajinya dan diberi hadiah oleh Allah, dan tidak tanggung-tanggung hadiahnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diberikan. Terkait dengan tobat dan kematian, insya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala dari seluruh ibadah yang Allah rindukan kepada kita, satu-satunya ibadah yang paling ditunggu oleh Allah kepadanya, kepada hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling ditunggu oleh Allah. Itulah kenapa salah satu alasan insya Allah, kenapa banyak orang yang bermaksiat, banyak berbuat dosa, banyak melakukan pelanggaran, tapi diberi kekuatan, kesehatan, bahkan umur yang panjang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mengatakan dari sisi pandangan manusia secara kasat mata, ya jangan dikasih umur panjang yang seperti itu, kan dia merusak dunia, tidak usah dikasih. Iya, tapi buktinya tidak. Tapi Allah tetap kasih. Ternyata salah satu alasan yang paling indah yang kita temukan adalah ternyata ada orang bermaksiat dikasih kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya Allah masih berkenan dan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kuncinya. Jadi adalah taubat kepada Allah, dan taubatnya ini adalah bukan taubat hanya sekedar taubat kemudian melakukan lagi, tapi namanya taubatan nasuha. Makna taubatan nasuha, bertobat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, meninggalkan perbuatan maksiat dan mengganti perbuatan maksiat itu dengan perbuatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus tobat? Karena ada kematian yang selalu menunggu kita dan tidak pernah permisi kepada kita. Kapan dan di mana saja, ketika Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, jika ajalnya sudah tiba, maka tidak ada istilah dimajukan dan dimundurkan, maka pada hari itu juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya kematian. Maka sebelum kematian datang menjemput kita, maka tetap selalu melaksanakan taubat dan ibadah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Adam pun adalah manusia pertama, nenek moyang kita melakukan taubat kepada Allah setelah memakan buah kuldi. Demikian insya Allah. Bagaimana caranya melakukan taubatan nasuha, Ustaz? Iya, taubatan nasuha diniatkan. Pertama diniatkan. Ada yang mengatakan gini, melakukan taubat dari kemaksiatan yang besar yang kita lakukan, ada yang memberi penafsiran, ya bisa mandi wajib dulu, ya gitu. Mandi wajib dulu, bahwa dia betul bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perbuatan maksiat itu. Kemudian sudah meniatkannya, mandi wajib itu sama kalau kita mandi secara keseluruhan, ya, mandi bersih mulai ujung rambut sampai ujung kaki basah semua. Dengan niat adalah mandi taubat. Kemudian niat taubat kepada Allah dan berjanjilah pada diri sendiri tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi, dan berjanji untuk tetap melaksanakan ibadah istiqamah, untuk melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Kemudian ada zikir-zikirnya. Zikir yang paling afdal dilakukan dalam taubat itu termasuk astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kemudian yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu. Kenapa itu, Ustaz, ya? Kalau diingat dosa-dosa tak mungkin dirasa menangis. Saya kira itu bagian daripada dorongan iman. Ya, seperti itu modelnya. Artinya ada nilai penyesalan. Jadi kita menyesal melakukan perbuatan itu, sehingga ya kadang-kadang kita merasa bodoh, ya. Merasa orang-orang yang tidak punya arah dan tujuan dalam hidup. Dia merasa menzalimi diri sendiri
Sehingga dia menganggap, aduh hina sekali saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia ingat dosa-dosanya dan dia menangis, nah itulah perbuatan selemah-lemahnya iman adalah penyesalan yang datang setelah dia melakukan perbuatan itu. Ketika masih ada penyesalan, berarti masih ada nilai iman dalam hatinya. Dan ketika tidak lagi penyesalan dalam dirinya dalam berbuat dosa, maka iman memang sudah tidak ada. Iya. Bang Ude, iya. bicara terkait tobat, saya pernah mendengar bahwa apapun persoalannya itu Allah selalu punya pengampunan. Di satu sisi saya pernah mendengar bahwa salah satu perbuatan yang tidak diampuni dosanya itu terkait syirik atau menyekutukan Allah. Bagaimana itu kan? Menyekutukan Allah. Ya kan mengatakan bahwa semua. Nah, sementara ada lagi yang bahwa menyekutukan Allah itu tidak diampuni dosanya. Bagaimana penjelasannya? Sebenarnya begini. Makna tidak ada pengampunan bagi mereka yang menduakan Allah Subhanahu wa taala itu dianggap sebagai makna murtad sebenarnya, makna yang dosa yang paling besar, sehingga agak sulit untuk mendapatkan ampunan kecuali kalau memang ampunan itu adalah hak prerogatifnya Allah. Itu. Jadi kita jangan memaknai bahwa semua orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu tidak meminta ampun. Yang tidak diampuni sesungguhnya adalah orang yang tidak kembali ke jalan yang benar. Itu dulu harus dipahami. Ya. Jadi meskipun dia misalnya dia berbuat syirik, menduakan Allah, dan boleh jadi waktu itu dia khilaf atau bagaimana, ada godaan yang lain sehingga dia mengatakan ini yang lebih hebat dari Tuhan misalnya. Ya. Tetapi pada akhirnya ketika Allah berkehendak, bisa saja Allah ampuni perbuatan dosa itu. Tidak usahlah kita misalnya Fir'aun, bagaimana hebatnya Fir'aun mengaku jadi Tuhan, tapi dalam kematiannya dia kemudian berkata, qala rabbi Musa wa Harun, saya percaya kepada Tuhannya Musa dan Harun. Itu yuharhil, ketika ruhnya keluar masuk, napasnya tinggal tersengal, lalu dia berkata, qala rabbi Musa wa Harun, maka Allah memberi pembuktian kepada manusia, ini orang yang paling durhaka, dan saya abadikan jasadnya sebagai orang yang pernah mengaku jadi Tuhan. Di sisi lain, di sini ada nilai pengampunan kepada Fir'aun misalnya, bahwa Allah saja masih memberi toleransi kepada orang yang mengaku menjadi Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang-orang sekarang yang menduakan Allah misalnya, kok tiba-tiba dia mendapatkan petunjuk yang hidayah, lalu dia sadar dan tobat kepada Allah, dan ingat Allah itu Maha Pemurah, Maha kasih sayangnya Allah jauh lebih tinggi daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saran saya, Insan Mesra, berapapun banyaknya dosamu, bagaimana kesalahanmu, jangan pernah berputus asa untuk tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Ya, jadi sebenarnya syirik itu pun sebenarnya masih ada pintu untuk bertobat. Masih ada pintu ya. Okay. Nggak mungkin dong, nggak mungkin Allah membuka pintu tobatnya kan begitu. Ya, yang tidak ada itu pengampunan adalah ketika mereka bermaksiat terus, menduakan Allah terus, lalu tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepanjang masih ada kemauan dan napas masih ada dalam tubuh, belum ditenggorokan, itu masih terbuka. Nah, bagaimana dengan Oke, Bang Dimas. Ya, bagaimana dengan orang-orang yang kan ada public figure misalnya itu keluar masuk Islam, sudah murtad, mu'allaf, bagaimana dengan itu? Apakah memang akhirnya yang akan dilihat atau karena kan dianggap mempermainkan agama kalau begitu? Iya, dia dianggap mempermainkan agama dan dianggap oleh murtad dan zalim dosa besar yang dilakukan. Selama dia melakukan itu dan tidak ada taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun sama dengan melakukan syirik, ya. Kenapa dikatakan syirik tidak ampunan? Karena mereka melakukan syirik dan tidak pernah minta ampun kepada Allah. Ya kan gitu. Bagaimana dosa-dosanya orang-orang yang terdahulu? Ada satu kisah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang anak muda datang kepada Nabi, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak mengampuni dosaku. Kata Nabi, Allah Maha Pengampun, Allah tidak ampuni dosaku. Apa dosamu? Lalu apakah Rasul tidak marah ketika saya ungkapkan dosaku? Apa kata Nabi? Saya ungkapkan saja.
Allah itu Maha Pengampun. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah menggauli mayat. Saya telah menggauli mayat ya Rasulullah. Itu Rasulullah tidak berkata-kata, mukanya merah, karena ya manusiawi yang seperti itu kan. Akhirnya ditinggalkan anak muda itu. Lalu anak muda itu jatuh tersungkur di padang pasir, dia sujud sambil berkata, la ilaha illa anta, itu terus. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Itu terus yang diucapkan sambil dia melakukan taubat kepada Allah dengan melepaskan kalimat itu. Nah, sekitar padang pasir itulah yang sekitar tempatnya sujud, lembab itu padang pasir yang di sekitarnya gara-gara air matanya yang keluar karena taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membuat arasnya Allah bergetar sampai Allah mengutus Jibril. Lalu apa kata Allah Jibril? Panggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuntun anak muda ini karena sesungguhnya anak muda ini diampuni dosanya oleh Allah. Maka datanglah Nabi dalam keadaan sujud itu anak muda, lalu dia menepuk pundaknya, bangkitlah wahai anak muda, karena sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu. Lalu dia berada di pangkuan Rasulullah, dan dalam pangkuan itu pun anak muda itu meninggal dunia. Jadi sebagaimana kalau kita lihat bagaimana banyaknya dosa dan besarnya dosa yang kita lakukan, dosa apapun, selama dia punya niat untuk minta ampun kepada Allah, maka ini yang dimaksud dengan nasuha, taubatan nasuha. Ya, tanya tobat nasuladang. Tanya nasuladang. Yang tidak masuk dalam kategori itu adalah orang yang tidak ingat kepada Tuhan sementara dia bermaksiat. Tidak ada memang niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ada pertanyaan yang masuk lewat YouTube. Dari official Naim Nasrim. Ustaz, apa hukumnya sholat memakai sarung sutra? Sarung sutra? Iya, ada yang mengatakan itu tidak boleh karena pakaiannya perempuan. Sutra ya. Ya, lipas sabe kapan? Lipas sabe di? Lipas sabe kok gila di? Lipas sabe. Sarung sutra kan yang licin itu. Bisa saja dipakai laki-laki dalam keadaan dia terkena penyakit gatal-gatal. Ya, ada mengatakan itu makruh. Hukumnya memakai sarung sutra, tapi kalau fungsinya dia ya jelas menutup aurat kan gitu. Tidak ada sarung yang lain misalnya dipakai, tapi boleh saja dipakai itu kalau dalam keadaan darurat, tidak ada masalah. Cuma yang memakainya itu karena dia dianggap sebagai pakaiannya perempuan. Ya. Jadi hukum untuk sholat ini kan kita melaksanakan perintah agama, sedangkan hukum menggunakan kain yang dari sutra itu dilarang. Jadi hukumnya kalau digunakan sholat bagaimana? Sebenarnya boleh saja, Bang Dimas, yang begitu. Cuma ya kita kurang apa istilahnya. Sama kalau gini, kurang afdal ya. Sama kalau laki-laki pakaiannya laki-laki, misalnya pakai sarung, tiba-tiba ada laki-laki pakai rok masuk ke masjid. Kira-kira bagaimana pandangan orang lain? Kepada orang saja kita risih. Apalagi bagaimana kita menghadap kepada Allah. Artinya, pakailah pakaianmu untuk bagaimana kepada Allah. Kecuali kalau dalam masjid tidak ada sarung yang bisa dipakai untuk sholat, kemudian kita pakai sarung talkum, boleh saja seperti itu. Ya, Ustaz. Apa itu sarung talkum, Ustaz? Ada sarung talkum kan biasa dipakai itu, berbentuk sarung juga. Yang jelas intinya adalah tertutup auratnya. Satu ji sarung, kau tahu Ustaz, sarung gajah duduk. Sarus itu, Ustaz. Sarus itu. Emas dan sutra itu kan pakaiannya perempuan, sebisa mungkin dihindari laki-laki. Nah, kita ini di Bugis ini punya tradisi, biasanya kalau acara pengantin itu laki-laki pakai sarung, ya lipas sabe juga. Bagaimana itu? Mereka kan tidak, ya itu kan dipakai hanya sebagai adat, sebagai upacara pernikahan, ya, bukan menyengaja memakai itu untuk masuk dalam masjid untuk sholat. Tapi biasanya kalau sudah darurat masuk waktu ya tetap itu juga yang dipakai sholat sebenarnya. Ya mungkin seperti ini Pak Naim ini. Iya, bisa saja seperti itu. Jadi saya tidak berada pada posisi haram ya. Saya lebih banyak kepada makruhnya yang seperti itu. Meskipun ada yang melarang untuk tidak menggunakan itu. Tapi kalau ada campurannya dari lipas sabe itu bukan sutra tok saja, dia masih banyak yang lain, itu sah-sah saja kita pakai dan kita gunakan meskipun dalam keadaan melaksanakan ibadah sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke.
Ya, Ustadz, tadi kan kita bahas bahwa dosa yang Apa nih? tidak diampuni itu adalah apa tadi? Syirik. Sirik. Apa dosa apa? Syirik. Ya. Terus Ustadz, saya pernah baca kisah di zaman Nabi, itu ada seorang ahli ibadah. Saya lupa Ya. namanya. Gara-gara ada seorang perempuan yang mondok di tempatnya dan dia Jurais. ya mungkin Jurais Al-Qarni. mati, tidak sempat bertobat. Nah, bagaimana itu Ustaz? Oh, itu yang perempuan meninggal, ya, di ahli ibadah. Yang Itu, laki-laki Kak? ahli ibadah. Ya laki-laki ibadah baru ada perempuan yang Ada perempuan masuk mondok di tempatnya, terus tergoda Mondok ini tempatnya. laki-laki. terus bagaimana? Tergoda ini laki-laki sama perempuan. Oh, tergoda laki-laki. Iya. Tapi tidak sempat Tidak bertobat, sempat tapi bertobat. meninggal. Betul, Tapi bertobat. sebelumnya dia adalah Iya. ahli ibadah. Iya. Ahli ibadah, maka gugurlah seluruh ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosanya itu. Artinya ibadah yang dilakukan selama ini adalah bukan karena Allah. Karena ibadah yang dilakukan karena Allah itu kan gini. Salat itu misalnya ya, contoh ya, salat. Salat itu kan hurufnya ada sha, ada lam, ada ta. Salat. Salat itu disebut dengan as-sadiqul qalbi. Adalah perkataan yang benar. Kemudian lam itu disebut dengan layyinul qalbi, ada lembut hatinya. Dan ya ta itu tarkul ma'asik, atau tarkul ma'asik adalah meninggalkan perbuatan maksiat. Nah, maknanya sadiqul qalbi, orang yang mendirikan sholat dengan baik dan benar, maka perkataannya selalu jujur. Kemudian yang kedua, layyinul qalbi adalah lembut hatinya. Maka orang yang benar mengerjakan ibadah sholatnya, maka dia mudah menerima kebenaran. Ya. Kemudian yang ketiga, at-tarkul ma'asyik. Artinya, orang yang melaksanakan ibadah sholat, baik sholatnya, benar sholatnya, maka dia mampu terhindar dari yang namanya kemaksiatan. Itu. Jadi, jangan-jangan kita memahami sepihak saja bahwa orang yang sholat itu tidak melakukan kemaksiatan. Oh tidak, justru orang yang sholat godaannya berat. Kenapa godaannya berat? Ya karena ya disitulah ujiannya orang-orang yang melakukan ibadah sholat. Kalau sholatnya baik dan benar, pasti tidak melakukan perbuatan maksiat. Kecuali kalau sholatnya bukan karena Allah, maka dia bisa melakukan kemaksiatan itu. Di zaman sahabat ada Nabi sendiri mengatakan ketika disampaikan sahabat, ya Rasulullah, kami melihat ada orang yang ahli ibadah, kagum betul kami lihat itu, luar biasa. Bahkan saking tingginya memujinya, andai kata Allah masih mengutus Nabi, mungkin ini juga Nabi adalah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ketika yang mana orangnya? Ketika dilihat, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Aku tidak melihat kemuliaan dari sholat orang itu. Coba bayangkan itu. Aku tidak pernah melihat kemuliaan kecuali keburukan yang ada yang tampak padanya. Kenapa? Sholatnya hanyalah pencitraan, sholatnya hanyalah sekedar gugur kewajiban, sholatnya bukan karena Allah, ya sholatnya karena boleh jadi mengandung yang namanya sifat riya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti melakukan sholat itu bukan suatu jaminan bahwa itu baik. Jadi semua tergantung niatnya. Iya, tergantung ya kita. Makanya itu yang diperbaiki adalah niat dulu. Makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih. Iya. Jadi melaksanakan suatu perbuatan, ya perbaiki dulu niat. Ya, makanya selalu kita mulai hari pertama selalu mengatakan siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, itu kan jaminan seperti itu. Tapi kalau dia beribadah bukan karena Allah dan ketakwaan, maka tidak sampai ibadah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, sia-sia. Iya. Berapa banyak orang yang sholat tidak sampai sholatnya, dan berapa banyak orang berpuasa tidak sampai puasanya kecuali lapar dan dahaga. Karena kan Berapa banyak orang yang sholat, ya begitu juga tidak memang sampai sholat. banyak kejadian ini Bang Ude. Ada menteri agama yang korupsi dana Al-Quran. Yang terakhir ada yang menilap dana haji sampai sekarang entah kemana. Itu kan membuat kita kecewa juga sebagai masyarakat umum. Nah, oke, Bang Ude, ini terkait dengan tobat dan kematian. Tadi sempat disinggung terkait dengan perbuatan syirik atau menyekutukan Allah. Nah, mungkin ada tidak perbuatan-perbuatan yang tanpa sengaja itu kita lakukan, syirik kita lakukan.
Misalnya ini, apakah ini termasuk syirik kalau misalnya saya punya cincin? Iya. Saya punya cincin, saya dikasih sama orang yang dianggap bertuah. Iya. Nah, okay. Iya. Ini memperake naik. Aku Iya. yang memperake aman itu. Nah, Iya. tapi tetap kita Jadi percaya Tuhan, tapi cincin itu juga yang biasa kita andalkan. Bagaimana itu? Nah, misalnya gini, kalau dikasih cincin, tiba-tiba berkendara, kecelakaan. Dalam kecelakaan jatuhnya di motor atau kecelakaan apa saja, tidak apa-apa dia. Iya. Tidak ada yang luka pada dirinya. Lantas dia mengatakan, "Bending itanya cincin ini." Ya kan gitu. Iya. Andai kata bukan cincin ini, nah begini kepada kalian, itu sudah syirik. Jadi kecil yang begitu. Tidak usahlah masalah cincin. Kita ke dokter saja karena kita sakit, lalu kita makan obat, lalu sembuh, lalu mengatakan, Pak Burai manuto, masa Pak Burai? Iya lah Pak Burai, wandre ubadising. Nah, itu pun syirik. Itu pun syirik. Ya. Gara-gara ini obat saya makan baru saya sembuh, itu syirik. Makanya itu menghilangkan syirik itu harus mengatakan, barakakna Pak Burai boleh kupong Allah Ta'ala, alhamdulillah madisi nggak. Akan dahulukan Allah. Jadi kalau meskipun pergi di dukun tapi bilangnya, boleh kera dukun nih, titipannya Allah. Tidak, kan maksudnya itu. Artinya, pahami dulu dukun itu, Suarsi. Dukun itu kan banyak modelnya. Ada dukun beranak, ada dukun tulang, bangesemi. Nah, ya dukun seperti, kalau dukun-dukun yang kita maksud itu yang melakukan kemaksiatan dan sampai mendoakan Allah, artinya dek na taruh pong Allah Ta'ala dua tak kalina sangadina alina bawa jago. Iya. Mangetosi ko makai Bang Ude. Iro tuh macam-macam. Agamanya baik. Tapi terkadang juga kata-katanya kenyataan. Apakah kita termasuk syirik kalau mempercayai orang itu? Nah, gini. Dulu yang paling hebat itu sebelum dilahirkan Rasulullah adalah ahli nujum. Ya. Kenapa? Karena dia berkoalisi dengan iblis. Banyak orang yang seperti itu kata-katanya lalu terbukti dan menjadi kenyataan. Lalu kita percaya dengan begitu. Enggak, bukan, kita tidak mengatakan bahwa kita syirik karena kita percaya itu, tapi kita mempercayainya bukan karena dalam posisinya sebagai orang yang lebih daripada Tuhan, tetapi kita hanya menganggap misalnya gini. Gus Dur, Gus Dur mengucapkan hal-hal yang di luar nalar manusia, dan itu kejadian. Itu dipahami sebagai loncatan berpikir, bukan sebagai orang yang lebih daripada kapasitasnya sebagai apakah dia nabi atau tidak. Tapi kita hanya mengatakan, dia memang punya pengetahuan seperti itu, dan kita percaya karena dia sudah sampai derajat di situ misalnya. Mungkin karena sikir-sikirnya, mungkin karena ibadahnya, tahajudnya, mungkin karena puasanya. Sama halnya yang ada ulama yang apakah di Lampung itu, yang ketika dia mau ke rumahnya orang untuk minta petunjuk, untuk minta doa, itu sebelum masuk ke dalam rumahnya baru satu kaki melangkah menuju ke pekanan rumahnya, dia sudah tahu apa keperluanmu. Apa kita syirik? Tidak, karena dia memang punya pengetahuan sampai di situ. Dia sampai ke derajat itu karena murninya, bersihnya makanan yang dia makan. Sebab itu ulama, dia tidak akan makan beras kalau bukan dia yang tanam. Dia tidak minum air kalau bukan dia yang gali sumur. Kenapa? Karena dia sangat menjaga kesucian dan kebersihan dari makanan itu. Sebab itu merupakan salah satu asbab doa bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ada orang dikasih kelebihan seperti irhas ya. Kalau di zaman Nabi mujizat. Kalau di sama orang-orang saleh namanya irhas ya. Ada kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Itu. Oke. Ada pertanyaan nih Ustadz dari Supiani. Supiani, kenapa Bu Supi? Kalau kita nikah siri? Hah? Apakah kita berdosa kalau kita nikah siri? Tidak. Tidak berdosa orang yang melakukan nikah siri. Nikah siri itu nikah yang halal dalam agama, cuma tidak terdaftar dalam catatan pemerintahan atau sipil. Dia tidak dapat buku nikah karena dianggap siri. Siri itu artinya sembunyi-sembunyi. Sir. Tidak resmi secara resmi secara agama, tapi resmi secara tidak resmi secara negara, tapi resmi secara agama. Ya. Dia tidak dapat buku nikah.
dan nanti belakangan hari akan repot kepada keturunan. Tidak dapat KTP, karena ya diperiksa semua itu dari surat-surat pernikahannya. Nah, gitu. Jadi bukan nyibar dosa, sah dilakukan, cuma tidak sah dalam aturan negara. Dalam aturan agama sah. Ya, mungkin begini pertanyaan lanjutannya Bang Ude. Kerugiannya kalau kita nikah siri, karena memang tidak berdosa, tapi mungkin ada terbuka sedikit kerugian kalau kita nikah siri. Kalau resikonya orang menikah siri itu pertama memang tidak terdaftar dalam catatan sipil atau tidak terdaftar dalam catatan negara dan tidak diakui oleh negara. Pertama itu tidak ada buku nikah. Dan itu menjadi salah satu persyaratan administrasi ketika kita mengurus apakah akta kelahiran ataukah misalnya kartu keluarga dan semua urusan-urusan di bank atau di mana saja secara administrasi masuk sebagai aturan pokok itu namanya buku nikah. Hotel di Indonesia sudah ada yang menerapkan tidak akan menginap kalau dia bawa berlainan jenis laki-laki dan perempuan kalau dia tidak bawa buku nikah. Itu termasuk Majenib. Itu sudah memperlakukan itu. Sama saja. Jadi kerugiannya sebenarnya hanya kerugian administrasi, ya. Kerugian administrasi. Yang kedua yang paling fatal sebenarnya ketika kita nikah siri, kalau kita nikah siri itu bisa berakibat kepada bentuk persinahan. Ketika tidak sampai syarat dan rukun dalam pernikahan, meskipun itu halal, tapi bisa saja tidak memenuhi kriteria untuk dinikahkan. Misalnya tidak ada wali, atau bukan wali yang menikahkannya, atau tidak ada wali dari pihak perempuan, ataukah dia hanya mengambil wali lain sementara tidak persetujuan orang tua atau keluarga. Kemudian perempuan itu dinikahkan secara sembunyi padahal suaminya ada. Itu pun bisa menjadi sesuatu yang haram dan bisa menjadi kepada perdata atau pidana. Itu makanya diwanti-wanti betul itu sah, tapi sebaiknya ditinggalkan, carilah yang lebih baik lagi. Gitu. Oke, masih soal nikah. Selanjutnya. Ya. Dari Esti Kuswardani tanya, Oke, Ustaz, Esti. bolehkah saudara seibu jadi wali nikah? Saudara seibu, enggak. Yang bisa jadi wali nikah itu adalah dari bapak ke atas atau bapak ke bawah. Kalau dari ibu tidak bisa. Jadi bapak ke samping tidak boleh. Paman, apalagi kalau Bang Dimas di sampingnya tidak bisa jadi wali. Dia jadi wali, jadi pasangan nih. Abang. Oh iya. Oke, lanjut Bang Nek. Oke. Jadi Salah paham sama mesra. ini lo doang ngamu nih Ibu Anda ya nih. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, masalah nikah. Itu kalau nikah, orang dalam keadaan wanita dalam keadaan hamil, tapi yang memilih laki-lakinya juga. Iya. Apakah itu sah untuk sebagai istri seutuhnya? Iya. Apa namanya? Oke. Itu aja. Sama-sama lah tidur selama-lamanya nih. Tidak dipisahkan. Dan kedua, apa ada ini kebetulan saya yang alami tadi. Pada selesai sholat Jumat kan saya batuk Pak Ustaz. Kebetulan batuk, saya langsung muntah. Tapi muntah bukan makanan. Iya. Apakah masih bisa puasa saya itu karena sudah muntah keluar banyak, jadi perasaan saya pahit. Jadi apakah puasa saya ini masih sah atau tidak? Tapi saya tidak pernah minum Pak Ustaz. Oke, dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Yang pertama yang paling penting tadi, puasanya tetap sah Ibu Andayani. Tidak usah dibatalkan puasanya karena muntahnya bukan karena muntah disengaja. Tapi muntahnya biasanya karena gatal tenggorokan, karena lendir, atau tidak ada perasaan. Itu tidak ada masalah. Kecuali ada biasa orang tidak enak perasaannya, masuk angin, akhirnya nanti ada perasaannya kalau dia muntah. Maka dia masukkan jarinya ke mulutnya,
kemudian menggoyang-goyangkannya sehingga dia muntah. Itu namanya muntah sengaja. Muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Dan muntah yang tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa. Silahkan Ibu Handayani lanjutkan puasanya. Meskipun perasaannya misalnya masih pahit itu dirasa, tapi ini bukan kesengajaan, tapi memang sesuatu karena ada penyakit misalnya atau gatal tenggorokan. Itu tidak ada masalah. Kalau muntah dalam perjalanan, Bang Ude? Dalam perjalanan? Mabuk kendaraan? Musafir. Iya, musafir namanya itu. Iya, musafir. Boleh. Boleh dia berbuka kalau dia dalam keadaan musafir. Boleh dia tetap berpuasa karena perjalanannya begitu berat sehingga tidak mungkinkan dia melanjutkan perjalanan. Jadi kalau memaksakan misalnya, kan ada orang mabuk kendaraan, kalau dia memaksakan untuk berpuasa tapi dia muntah, apakah membatalkan puasanya atau dilanjutkan? Iya, makanya di situ dikasih keringanan. Keringanannya adalah silahkan untuk tidak berpuasa. Apalagi dalam kondisi mabuk seperti itu, biasanya kita mengalami kejang pada perut. Ya, makanya itu diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan puasa, aktivitas berpuasa selama dalam berkendara, dan itu dibolehkan untuk minum supaya untuk menjaga kondisi mereka tetap fit. Ya. Gitu. Beda-beda kalau kita misalnya dalam perjalanan ya. Kalau untuk penggantinya dia bayar fidyah atau ganti puasa? Ganti puasa, tidak ada fidyahnya. Dia ganti puasa aja. Kemudian masih ada satu pertanyaannya tentang perempuan yang hamil menikah. Oh ya. Ada ini pertanyaan dari Esti Kuswardani. Lewatkan, mudah-mudahan Ibu Handayani nanti bisa telepon kembali. Ini ada salam. Ada salam pertanyaannya satu Ibu Handayani. Pertanyaan yang disampaikan adalah bagaimana perempuan yang hamil itu? Baru yang menghamilnya adalah laki-lakinya sendiri, kemudian dia menikah. Itu beda ya. Kalau itu hukumnya, Nabi disampaikan, ya Rasulullah, ada orang yang menikah, tapi perempuannya hamil. Apa kata Nabi? Pisahkan. Pisahkan. Makna memisahkan di sini, jangan dinikahkan dulu. Nanti lahir itu anak, baru dinikahkan. Pendapat ulama fikih mengatakan, boleh saja dia menikah, dengan catatan bahwa kehamilan perempuan itu belum sampai pada taraf embrio anaknya. Masih berupa air. Dan 1 bulan, itu tidak apa-apa dinikahkan. Tapi kalau lewat daripada itu, sudah embrio, maka boleh dinikahkan secara 2 kali. Nikah pertama, karena nikah ya untuk menutupi rasa malunya. Tidak ada bapaknya itu anak. Nikah kedua, setelah anak itu lahir, baru menikah kembali. Kapan tidak menikah, maka dia berzinah namanya. Tetapi selama pernikahan itu harus dipisahkan. Meskipun bapak kandungnya sendiri, tidak ada masalah, tetap dipisahkan. Nanti dia boleh menyentuh kulit istrinya setelah dia menikah yang kedua kalinya setelah anak itu lahir. Bang Ude, ini ada komentar dari Pak Dr. Kamaluddin Kadir. Beliau tidak mengirim jempol, tapi beliau menulis, Bang Ude masih di Polman. Polman padahal kangen dengan songkok tanrenya. Dari songkok tanriku. Iya, minta maaf Pak Dewan karena koneksi gambar ke sosmed kita belum bisa, tapi nanti bisa disimak di YouTube. Kemudian pertanyaan dari Esti Kuswardani. Ya, sebentar telepon. Ustadz, bisakah kita ngaji sambil obras? Boleh, ngaji sambil obras. Kalau obras yang seperti ini kita lakukan, dia mendengarkan sambil dia baca Al-Quran, tidak ada masalah. Fokus dia mendengarkan, dia fokus kepada Al-Qurannya. 2, tapi memang agak sulit ya dilakukan seperti itu. Ya, agak sulit ya. Kalau dia bisa baca dalam hati sementara dia mendengarkan juga, itu agak sulit sebenarnya. Cuma memang kita harus melatih. Kalau kita sudah biasa latihan seperti itu, ada masalah. 2 pahala didapatkan misalnya. Cuma ya dengarkanlah dulu obras, ambil nasihatnya, ambil sesuatu yang bermanfaat, karena mendengarkan nasihat agama itu pahalanya sama kalau kita melaksanakan ibadah 1000 rakaat. Nah, setelah itu ya baca Al-Qur'annya 1 huruf nilainya 10 kebaikan. Kalau mau melatih itu Bang Ude, saya bisa kasih tips. Tangan kiri gambar lingkaran, tangan kanan gambar segitiga. Kalau bagus, sudah bagus keduanya itu sudah bagus konsentrasinya. Sudah bagus konsentrasi ya. Oke. Telepon. Ya. Halo. Halo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah.
Sudah berapa hari lagi. Alhamdulillah. Jadi seperti kita ini salat sunat 1000 rakaat setiap hari. Iya Selama bulan betul. suci Ramadan. Iya, selama Ramadan kan. Lebih 1 jam. Alhamdulillah. Ini yang aku ingatkan ini mengenai ketika kita salat berjamaah. Yang ringan-ringan saja. Ketika Pak Imam mau buat takbir, dia menoleh ke belakang, mengatakan, ya saya lihat ada yang bilang semula, ada yang bilang luruskan saf, dapatkan barisan. Dapatkan saf dan luruskan. Iya. Ada juga bilang salatul rahim jamaah rahimakumullah. Iya. Ya, Iya. kedua, di posisi duduk ketika berdoa, apakah yang bersila ataukah yang kayak seperti orang tahiyatul Posisi terakhir telapak tahiyat. kaki belakang, ada juga yang bersila, mana yang paling afdal itu? Iya. Pertanyaannya. Iya. Ya, oke. Ya, selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Nah, sekarang lihat kode dan kalimat-kalimat isyarat dalam ibadah sholat. Pertama, astaqimu a'tadilu, itu kalimat isyarat. Tawu sufufakum baina taswiyata sufufi min tamamis shalah. Suddul halal wa tarasu. Kalau kita bahasa Indonesianya, rapatkan saf dan luruskan. Rapat dan saf diatur. Itu kalimat-kalimat isyarat. Nah, sekarang yang harus kita fokus di sini adalah kalimat isyarat tentang as-salat al-jami' rahimakumullah. Itu Bang Aldi tidak dipakai ketika sholat wajib. Iya. Yang dipakai itu adalah sholat sunnah. Salat Idul Fitri Contoh, misalnya. sholat tarawih, sholat id, sholat tasbih, qiyamul lail, kalau kita berjamaah, itu baru dipakai itu. Sholat al-jami' rahimakumullah. Tapi kalau sholat isya, subuh, lohar, asar, maghrib, itu tidak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Karena dia sholat wajib, dan dia didahului dengan azan. Ya, intinya di situ. Salat yang didahului dengan kalimat azan atau panggilan azan itu tidak ada kalimat salatul jami' rahimakumullah. Yang dipakai salatul jami' rahimakumullah adalah salat yang tidak didahului dengan azan, Ya, seperti diganti salat dengan sunat qamat. tarawih. Gitu. Ya. Kemudian posisi doa duduknya. Posisi doa yang Bisa mana duduk yang bersila. Bisa duduk bersila, bisa duduk melipat ke kaki ke belakang, bisa dalam duduk iftirasi atau tawarruk. Semuanya bisa dilakukan. Intinya, mana yang nyaman menurut kamu ketika duduk, itulah yang kau pakai. Ya, semuanya boleh. Ya, semuanya boleh dilakukan dalam posisi berdoa. Yang jelas, yang banyak saya lihat ulama-ulama kita kalau berdoa, itu merapatkan kedua tangannya baru mendekatkan di mulutnya. Nah, itu yang banyak yang saya lihat. Ya. Oke. Mau doa angkat kedua tangan tinggi-tinggi, boleh. Mau merapatkan itu lebih afdal, merapatkan kedua tangan. Karena kenapa merapatkan? Rasulullah sendiri merapatkan kedua tangannya dengan catatan doa Asmaul Husna. Sebelah kanan Nabi itu tertulis angka 18, sebelah kiri tangannya Nabi angka 81, 18 tambah 81 adalah 99. Itulah Asmaul Husna. Iya. Bang Gude, ini sudah bicara terkait doa. Ya. Toring keleji lalu kau pikir aku kok bicara ki. Nah, akhir-akhir ini saya sering lewat di beranda TikTok saya terkait dengan doa berbuka puasa. Ya. Yang sepengetahuan saya, kita dulu baca doa baru kemudian berbuka. Ternyata yang banyak lewat itu kita dulu berbuka baru kemudian membaca doa itu. Yang main sebenarnya yang lebih tepat. Kalau saya yang menurut yang lazim kita lakukan, kan ini pendapat mana yang nyaman kita lakukan. Biasanya kita berdoa dulu, baru kita makan dan minum. Sama kalau kita makan dan minum biasa, itu doa hanyalah sebagai pengantar untuk memberikan keberkahan terhadap makan dan minuman yang kita lakukan. Nah, adapun kita makan dulu atau minum, baru kita melepaskan doa, itu permohonan keberkahan apa yang kita mau makan yang masuk dalam perut pada saat kita makan dan minum. Keduanya kalau saya itu boleh dilakukan.
mana menurut kita yang nyaman kita lakukan, maka itulah yang kita lakukan. Tapi katanya secara teks bahasa itu berbuka dulu baru kemudian doa. Iya, kaidahnya, Nah, kebiasaan kita kan berdoa dulu baru melakukan sesuatu. Iya, kaidahnya seperti itu. Kita makan dan minum baru kita melafazkan Allahumma lakasumtum wa bika amantu wa ala rabbika aqartum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi itu sebenarnya memohon keberkahan secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia makan dan minum, lalu minta kepada Allah, ya Allah berkahilah semua ini. Kalau kita tidak, baca itu doa dulu, baru kalau saya afdal semua kita lakukan, tergantung. Kalau kita mau ikut pendapat yang mengatakan bahwa ya kita begitu merubah, tidak ada masalah, silahkan dilakukan. Dengan itu bukan sesuatu yang dilarang juga. Cuma dia mencari titik afdalnya, mana yang lebih afdal untuk kita lakukan, mana yang kurang afdal untuk kita lakukan. Oke. Ya. Ustadz, tadi kan kita bahas tentang taubat. Nah, sekarang kita bahas tentang kematian. Apa lagi? Bagaimana menghadapi kematian? Iya, mati itu tidak usah mati itu jangan dihadapi, mati itu dipersiapkan. Jangan lari dari kematian, tetapi persiapkanlah kematian itu. Karena kematian itu, ketika Imam Al-Ghazali ditanya, apa yang paling dekat dengan dirimu? Maka Imam Al-Ghazali mengatakan tidak ada yang paling dekat kecuali kematian. Apa yang paling berat adalah menjalankan amanah. Apa yang paling ringan? Meninggalkan sholat. Apa yang paling jauh? Masa lalu. Kan gitu. Apa yang paling besar? Nafsu. Kan ada semua. Yang paling dekat itu kematian. Maka mati itu jangan dicari. Persiapkanlah kematian itu. Karena kematian tidak akan pernah datang kepada kita dengan memberikan persiapan. Kitalah yang mempersiapkan datangnya kematian itu. Apa persiapannya? Ya, perbaiki sholatmu, perbaiki puasamu, perbaiki ibadah yang lain, jangan culas kepada orang, dan tetaplah berbuat baik kepada orang. Manakala kita berbuat baik kepada orang, tiba-tiba ajal datang, ya kita insya Allah husnul khatimah. Manakala kita sudah melaksanakan sholat lalu kita meninggal, ya kita husnul khatimah. Nah, itulah namanya persiapannya. Terus melakukan kebaikan, karena di balik kematian itu cuma 5 waktu saja. Kalau bukan di waktu duhur, ya tunggu di waktu asar. Kan gitu saja, 5 waktu saja. Ya, itu kematian itu. Kalau saya pernah baca Bang Ude, padahal sebenarnya itu kematian kita tunggu. Karena itulah jalan kita untuk bertemu Sang Pencipta. Kalau makna menunggu di sini, jangan dimaknai menunggu seperti menunggu PT-PT. Yeah. Jangan dimaknai seperti menunggu mobil ke Makassar. Tapi makna menunggu kematian itu adalah mempersiapkannya. Karena kalau kita mau ditunggu-tunggu kematian, tidak usah ditunggu. Karena dia tetap akan datang. Tetapi perbanyaklah amal dan ibadahmu. Kan ada 2 saja Allah berikan kepada kita. Ayyukum ahsanu amala. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Perbaikilah amalmu dan perbaikilah ibadahmu. Kalau kedua-duanya bagus, maka mati itu yang kita hadapi insya Allah enak-enak saja, aman-aman saja. Kenapa? Karena sudah banyak amal yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia punya pegangan ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang gelisah itu adalah orang yang tidak memiliki kebaikan. Apa yang mau dibawa? Persiapan. Sementara akhirat adalah penuh dengan pertanggungjawaban. Itu nafsi-nafsi. Itu. Ya, Ustadz. Ya. Kan kalau mati ada namanya siksa kubur. Ya. Apa yang dipersiapkan untuk menghadapi siksa kubur? 4. Disiksa itu? Anggota tubuh kita leher ke atas. Kenapa disiksa leher ke atas? Karena tidak ada sholatnya. Untuk menjaga daripada sholat itu, kepala itu adalah ibadah sholat. Dan gini, kalau kita bisa lakukan gini. Kuburan itu akan berkata kepada kita. Kuburan memberi seruan. 5 kali kuburan memberi seruan kepada kita. Pertama, dia akan berkata, Ana baitul wahdah. Itu kuburan ya. Ana baitul wahdah. Artinya, hei manusia, saya adalah tempat kesendirian. Jadi tidak ada teman di kuburan. Kuburan itu tempat kesendirian. Maka bawalah temanmu. Ajaklah temanmu di dunia agar kamu tidak kesepian. Yakni
perbanyaklah baca Al-Quran. Itu satu. Jadi menemani kita dalam kubur adalah bacaan Al-Quran kita. Yang kedua, kuburan lagi berkata, apa kata kuburan? Wa ana baitul sulam. Kata kuburan, wa ana baitul sulam. Dan saya adalah rumah tempat kegelapan. Maka bawalah cahaya masuk di kuburan itu dengan ibadah salat atau qiyamul lail atau salat malam. Yang ketiga, dia berkata lagi, wa ana baitut turab. Hai manusia, kuburan itu saya itu adalah tempat rumah tanah. Jadi kita beralaskan tanah, kita baring. Maka bawalah alas dari dunia berupa amal solehmu. Kemudian yang keempat, apa kata kuburan? Wa ana baitul afani. Saya adalah rumah tempat kumpulan binatang buas. Jadi memang ada binatang buas yang akan mencengkeram kita ketika kita meninggal dunia. Bagaimana caranya melepaskan itu? Maka amalkanlah selalu perbanyak membaca basmalah. Kapan? Ketika kita makan dan minum. Yang terakhir kata kuburan, wa ana baitu su'ali. Apa itu? Dan saya adalah rumah tempat pertanyaan mungkar nakir. Maka perbanyaklah mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu modelnya. Itu yang harus kita perbaiki. Itu menghadapi pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir, Ustaz. Nah itulah ibadah sholat. Di situ kuncinya. Maksudnya mengapalak memang nih kulino supaya mati sang jawabannya atau itu akan otomatis kalau ada perbuatan dunia kita berbuat seperti itu. Tidak dihafal itu Bang DJ. Bagaimana itu, Ustaz? Ini adalah pusing Bang DJ. Mempersiapkan itu artinya membiasakan diri beribadah. Dari seluruh pertanyaan malaikat mungkar nakir itu ada semua dalam sholat. Marrabbuka, mannabiyuka, mangkiblatika. Ketika kita mengatakan marrabbuka itu kan sholatnya. Allahu Akbar. Mannabiyuka. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan semua di situ. Berarti semua sudah tersirat di situ. Sudah secara sistematis sudah terkonek di situ. Kenapa Allah perintahkan sholat tidak boleh ditinggalkan? Karena itu kan pertanyaan akhirat. Oh, iya. Antum ini gini ya, kalau anak-anak mau ujian, dikasih apa dulu itu? Contekan. Berarti bukan contekan. Dikasih apa dulu kalau kita mau ujian? Kisi-kisi. Ya, kisi-kisi. Sholat itulah kisi-kisinya. Ada semua di situ, di sholatlah kisi-kisinya. Oh iya. Makanya perbaiki sholatmu. Ketika bagus sholatnya, selamatlah kita dunia akhiratnya. Makanya itu ada ungkapan begini, seburuk apapun kehidupanmu, sehina apapun kehidupanmu, satu yang tidak boleh kau tinggalkan. Apa itu? Jangan pernah meninggalkan ibadah sholat. Dan kuncinya di situ. Oke. Oke Ustadz. Mas Semini, Mas. Ya, satu pertanyaan dulu di Facebook baru kita closing. Ya, karena hari ini 18.12. Tanya Ustaz. 12 ya. Gimana menghadapi orang yang sangat membenci kita kalau ketemu sadis wajahnya? Sini sih, tengah sini sih. Sini. Oke. Doakan dia. Satu yang perbuatan baik yang harus kita lakukan, doakan dia kepada Allah. Ya Allah, mohon berkahi dia, selamatkan dia, rahmati dia. Tetap doakan. Natambe lah sikri bangun dia, doakan dia, doakan mati. Jangan. Tak boleh mendoakan orang sesuatu yang jelek. Doakan dengan kebaikan. Ya, rahmati dia. Yang kedua, kalau dia sinis kepadamu, maka usahakan carilah tempat kira-kira kau tidak bisa bertemu dengan dia. Ya, jelas kau sudah mampu untuk doakan. Ya, kalau kau tidak dihargai di satu tempat, maka boleh jadi di tempat lain kau akan dihargai. Carilah tempat itu. Ustaz, oke, selesai. Karena waktu yang mempertemukan kita, maka waktu pula yang kata-kata klasik. Silakan Ustaz, closing. Oke, baik, sama serah. Sebentar lagi kita masuk ke malam ke-29 dengan tema taubat dan kematian. Siapa yang beribadah sebentar malam dengan fadilah Ramadan malam ke-29,
maka Allah akan memberinya pahala haji 1000 kali pahala haji. Demikian. Assalamualaikum. Sebentar Bang Ude. Ini kan edisi ke-29. Nah, iya. Kemungkinan apakah kemungkinan besok kita masih bertemu lagi karena kan atau gini, kalau tidak ada penyampaian dari pemerintah, maka besok kita masih live. Kalau sudah ada pengumuman besok dari pemerintah Lebaran, maka hari ini kita cukupkan. Tapi kalau hari Senin kita Lebaran, maka besok kita masih live. Oke. Oh, ya, baik, Ustaz. Terima kasih. Ustaz, terima kasih Insan Mesra, terima kasih Bang DJ, terima kasih Fikri sudah membersamai kita pada sore hari ini. Demikian dialog sore pada hari ini, kita akan insya Allah kalau masih ada waktu ya, seperti katakan tadi Ustaz masih bertemu. Insya Allah. Dan siaran ini akan tayang ulang besok pukul 6 pagi di 102,8 Mesra FM. Dan akan diupload di media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Cukup sekian dari kami Insan Mesra, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.